Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aris Supratno selaku Rektor Universitas Masyari. Yang terhormat Bapak Jasminto selaku Dekan Universitas Masyari. Yang terhormat Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Universitas Masyari dan pendiri Metode Hanifida bagian pasti aksi pasti literasi bersama Bapak Dr. Hanifuddin dan kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya banggakan, dan kedua teman saya yang seluruh teman saya yang telah mensupport saya dan menemani saya menempuh pendidikan ini. Saya Muhammad Zainal Abidin Nur. Saya akan menerangkan tentang behavior dan kognitistik. Nah, behavior itu dan kognitistik adalah metode pembelajaran yang paling tua saat ini. Faktanya itu yaitu tadi metode yang paling tua. Kemudian metode ini menggunakan metode yang mekanis dan menekankan peranan siswa terhadap lingkungan. Jadi siswa itu tidak hanya dituntut melakukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi siswa juga itu diajak untuk melakukan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar atau di tempat-tempat wisata lainnya agar dapat merefresh otak santri siswa agar tidak bosan, tidak jenuh dalam melakukan pelajaran yang ada di kelas saja. Kemudian itu sebagai latihan. Yang keempat, sebagai metode yang mampu merubah pikiran dan perilaku, sehingga ketika guru menggunakan metode behavior dan kognitif ini mampu mengubah pikiran atau kognitif seseorang, sehingga orang itu siswa itu memiliki pikiran yang lebih maju daripada sebelumnya, dan tidak hanya akal dan pikiran saja yang dicetak, namun siswa itu diharuskan untuk membentuk perilaku atau karakter yang baik juga, karena pikiran saja itu tidak masih kurang. Apalah orang pintar tetapi masih memiliki perilaku yang buruk. Nah, karena itu behavior itu merangkul keduanya, pikiran juga perilaku. Dari pikiran yang baik tadi, bagaimana caranya siswa itu juga memiliki perilaku yang baik sebagai cerminan dari perilaku yang baik tadi, pikiran yang baik tadi. Kemudian behavior memiliki kelebihan dan pastinya memiliki kekurangan, karena tidak ada sebuah metode yang benar-benar sempurna. Di balik kesuksesannya pasti memiliki kelebihan yang sangat banyak, dan pastinya ada saja kekurangan yang terdapat di dalam sebuah metode. Karena ya, kita sebagai manusia yang mampu menciptakan metode itu tidak terlepas dari kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti itu. Kemudian ini kelebihan dari metode behavior dan kognitistik. Kelebihan yang pertama itu guru itu lebih jeli dalam menyampaikan pelajaran, karena guru itu dituntut untuk menjelaskan dan menyampaikan materi yang detail kepada para siswa santri murid mereka, agar pikiran mereka itu berubah, lebih maju, lebih mengerti, lebih paham dari pengetahuan yang telah disampaikan oleh guru tadi. Kemudian siswa itu juga lebih responsif, karena pembelajarannya tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, pembelajaran juga dilakukan di luar kelas, seperti di lingkungan sekitar, di tempat-tempat wisata seperti wisata alam. Jadi siswa itu lebih responsif dalam menanggapi situasi-situasi yang ada, seperti itu. Kemudian meningkatkan bakat itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri. Kemampuan diri kita dalam melakukan sesuatu itu dinamakan bakat, kemampuan bawaan. Tapi bakat itu tidak hanya sesuatu yang ada dalam diri kita, namun bakat itu juga bisa diasah dan dilatih. Karena itu metode ini sangat bagus dan sangat efektif dalam meningkatkan bakat yang ada pada diri siswa.
bahkan menggali bakat-bakat yang belum ada itu metode ini sangat cocok. Kemudian kekurangannya itu metode ini kurang bisa diterapkan untuk seluruh matkul, maksudnya mata pelajaran yang ada. Ketika kita mau melakukan menekankan peran lingkungan, itu mungkin cukup efektif dan cukup baik jika dilakukan untuk pelajaran seperti pengetahuan alam, biologi, apalagi sosiologi tentang kemasyarakatan, biologi tentang lingkungan sekitar. Itu sangat efektif, bagus, karena kita terjun langsung ke lapangan mengamati objek-objek yang ada di dalam materi pelajaran tadi. Namun ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa diterapkan menggunakan metode ini, seperti kita bermain ke lapangan, melihat sejarah misalnya. Kan bagus ya kalau ada kita mempelajari pelajaran sejarah langsung ke tempat yang bersejarah itu tadi, jadi ingatan siswa itu akan kuat, makanya itu juga meningkatkan pikiran dan perilaku. Tapi tidak semua, seperti misalnya matematika, mungkin mata pelajaran yang lainnya seperti bahasa Inggris. Mungkin kalau mungkin bahasa Inggris masih bisa, tapi matematika ini yang menurut saya kurang efektif melakukan metode belajar behavior dan kognitistik ini, karena matematika adalah ilmu hitung dan ilmu pasti yang diajarkan, dan ketika kita melakukan pelajaran matematika ini di luar kelas, yang terjadi pada siswa itu mungkin siswa bisa tidak fokus terhadap pelajaran, karena matematika itu membutuhkan fokus yang sangat lebih, karena kita dituntut untuk menghitung rumus dan mengembangkan rumus tersebut. Nah, karena itu tidak semua dapat diterapkan oleh semua mata pelajaran. Kemudian ketika metode ini melakukan pelajaran itu cukup pasif, dan siswa itu lebih banyak dituntut untuk menghafal dan mendengar. Mengapa kok ini menjadi sebuah kekurangan? Karena mendengar itu ketika siswa melakukan mendengar dari penyampaian yang dilakukan oleh guru, siswa itu hanya menangkap maksimal itu 20% dari apa yang diterangkan guru. Oleh karena itu mendengar itu cukup pasif dan efeknya kurang maksimal untuk anak. Karena itu behavior ini juga ini kurang seperti itu ya, dibalik kelebihan yang banyak tadi. Demikian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.